Salam pemirsa, berjumpa lagi bersama saya dalam pembahasan buku Agama yang Bersinar. Buku ini menyuguhkan kepada kita suatu cara yang lebih baik, menyingkapkan kepada kita suatu kehidupan yang lebih sederhana dan lebih manis. Semua pembaca akan penuh dengan kegembiraan dan kesukaan, bersinar menyinarkan kasihnya dimanapun kita berada. Inilah suatu ajakan yang indah bagi masing-masing kita. Kita dipanggil dengan panggilan yang sama untuk datang kepada Tuhan, menyerahkan kehidupan kita sepenuhnya di bawah kaki salibnya. Kristus sudah datang ke dunia ini. Dia sudah memberikan teladan yang begitu sempurna bagi kita masing-masing. Ya, walaupun kita tidak sesempurna apa yang Yesus lakukan, tetapi dengan usaha kita, Tuhan akan melihat itu dan Dia akan memakai kita sesuai dengan kehendaknya. Biarlah kita mau melatih kehidupan kita untuk mempunyai karakter seperti Kristus. Karakter yang tidak mementingkan diri sendiri. Karakter yang penuh dengan pengorbanan itu. Ya, karena kita hidup di dunia yang penuh dengan dosa. Ya, bagaimana si jahat itu juga bekerja keras untuk menjatuhkan setiap umat manusia. Ya, tapi kita mempunyai Tuhan yang hidup yang di surga. Dia pasti akan menolong kita, memberikan kita kesanggupan untuk melewati itu semua. Ya, jadi pada saat ini kembali lagi, saya mengundang akan seluruh anggota keluarga dan saudara-saudara semua. Kita dapat berkumpul bersama-sama. Kita akan mempelajari nasihat firman Tuhan pada saat ini, dan biarlah rencana-rencana indah Tuhan itu akan menjadi bagian masing-masing kita. Kita akan masuk ke dalam judulnya, buatlah nyanyian sukacita kegembiraan di baitnya. Ayatnya terdapat di dalam Mazmur 95 ayat 1 dan 2. Marilah kita bersorak-sorai untuk Tuhan, bersorak-sorak bagi gunung batu keselamatan kita. Biarlah kita menghadap wajahnya dengan nyanyian syukur, bersorak-sorak baginya dengan nyanyian mazmur. Ya, jadi pujian itu hanya kita panjatkan kepada Tuhan saja, kepada Sang Pencipta kita. Ya, biarlah kita menghadap wajahnya dengan nyanyian syukur. Kita boleh berterima kasih bagaimana pimpinan Tuhan terhadap kehidupan kita masing-masing. Bagi jiwa yang rendah hati dan percaya, rumah Tuhan di bumi adalah pintu gerbang surga. Nyanyian pujian, doa, kata-kata yang diucapkan oleh wakil-wakil Kristus adalah agen-agen yang ditunjuk Tuhan untuk mempersiapkan suatu umat bagi gereja di atas untuk penyembahan yang lebih tinggi. Ke dalamnya tidak ada sesuatu pun yang cemar dapat masuk. Ya, jadi tempat yang Tuhan sediakan adalah suatu tempat yang indah, suatu tempat yang penuh dengan kedamaian. Di sana tidak ada lagi ratap tangis, di sana tidak ada lagi kejahatan, di sana tidak ada lagi orang yang dengki, tidak ada lagi iri hati. Di sana kita akan hidup dengan sempurna. Ya, jadi inilah janji Tuhan bahwa bila mana kita mau menerima akan panggilan Tuhan, mau bersyukur di dalam setiap apapun dalam kehidupan kita, maka kita pun akan merasakan bagaimana kasih Kristus itu di dalam kehidupan kita. Di sana tidak ada sesuatu yang dapat dicemarkan masuk. Ya, dan di sana juga atau di rumah Tuhan itu, ya, kita akan selalu memuji Tuhan. Kita akan selalu dihadapkan kepada suatu hal yang begitu indah. Berbahagialah mereka yang memiliki rumah Tuhan, baik itu tinggi atau rendah. Ya, di kota atau di antara gua-gua gunung yang terjal, di gubuk yang sederhana atau di hutan belantara. Jika itu yang terbaik yang bisa mereka persembahkan untuk guru, Dia akan menguduskan tempat itu dengan hadiratnya. Ya, jadi Tuhan tidak pernah memandang ya setiap umat manusia, apakah mereka itu mempunyai kedudukan atau tidak, apakah mereka itu adalah orang yang mempunyai jabatan atau tidak, apakah mereka itu orang kaya atau miskin. Ya, Tuhan tidak pernah memandang itu, karena di matanya semua ciptaannya itu sama, duduk sama rendah, berdiri sama tinggi. Hanya kita manusia ini yang membedakan.
Ya, jadi kita pun harus berhati-hati di dalam setiap apapun di dalam kehidupan kita. Ya, karena Tuhan ingin mempersiapkan suatu umat yang memang dapat dipersatukan untuk bekerja bersama-sama, mempunyai misi dan visi yang sama ke depannya. Ya, dan di sini katakan berbahagialah mereka yang memiliki rumah Tuhan, baik itu tinggi atau rendah. Ya, walaupun kita sebagai manusia biasa banyak kekurangan di dalam kehidupan kita masing-masing. Ya, tapi Tuhan tidak memandang itu. Dia hanya mau memanggil orang-orang yang tulus hatinya, yang murni hatinya untuk dipakai sesuai dengan kehendaknya. Melodi lagu yang berasal dari hati dalam ucapan yang jelas dan terang adalah salah satu alat Tuhan dalam pekerjaan menyelamatkan jiwa-jiwa. Semua kebaktian harus dilakukan dengan kehikmatan dan pujian, seolah-olah di hadapanmu pemimpin umat terlihat. Testimony for the Church, jilid 5 halaman 491 sampai 493. Ya, jadi pujian-pujian yang kita sudah lakukan, biarlah itu menjadi suatu dupa yang harum di hadapan Tuhan. Itu bukan menjadi suatu kesombongan bagi diri kita, tetapi itu menjadi suatu berkat bagi orang lain tentunya. Ya, jadi di dalam kehidupan kita pada saat kita mendengarkan akan alunan atau nyanyian, ya dikatakan nyanyian dari surga, yaitu nyanyian yang mempunyai suatu melodi yang begitu indah, yang kita akan bisa rasakan di dalam kehidupan kita. Ya, banyak orang-orang di dunia ini, ya pada saat mereka mendengarkan alunan musik surga itu, mereka akan tersentuh hatinya, ya sehingga mereka dapat diubahkan hanya dengan alunan melodi yang indah. Ya, bagaimana kesaksian kami di tempat ini? Ya, kami juga memutarkan akan video-video alam, ya, dan diikuti dengan melodi atau alunan musik yang begitu indah. Ya, bagaimana orang-orang itu dapat merasakan, ya bagaimana musik itu menyentuh akan kehidupan mereka. Sehingga pada saat mereka merasakan kesedihan, pada saat mereka merasakan kekhawatiran, pada saat mereka putus asa, dan mereka mendengarkan itu, mereka merasa tenang. Ya, mereka merasa bahwa kehidupan mereka belum selesai, bahwa ada hal yang besar yang Tuhan akan lakukan di dalam kehidupan mereka. Ya, hanya dengan melihat, ya, alam ciptaan Tuhan dengan melodi lagu yang begitu merdu, disitulah bagaimana mereka tersentuh dan mereka merasakan hadirat Tuhan hadir di tengah-tengah kehidupan mereka. Ya, jadi suatu pengalaman yang luar biasa yang harus kita doakan dengan sepenuh hati kita, ya, sehingga kita pun akan menjadi berkat, akan menjadi pembawa-pembawa damai itu dimanapun kita berada. Jadi katakan dengan melakukan suatu kebaktian yang begitu hikmat dan pujian, ini seolah-olah di hadapanmu pemimpin umat terlihat. Jadi bagaimana pemimpin kita, yaitu Kristus sendiri, dia akan memimpin kita ke dalam suatu kota yang penuh dengan kedamaian itu. Ya, di sana tidak ada lagi ratap tangis, di sana tidak ada lagi iri hati, di sana tidak ada lagi kesedihan, tetapi kita akan penuh dengan kedamaian. Ya, karena Tuhan ingin memakai kita sebagai wakil-wakilnya untuk menyampaikan akan kabar keselamatan itu kepada setiap orang. Ucapan syukur, pujian, dan sukacita terdengar di surga.
Suara para malaikat di surga bersatu dengan suara anak-anak Tuhan di bumi saat mereka percaya pada kehormatan dan kemuliaan dan pujian bagi Tuhan dan anak domba atas keselamatan besar yang disediakan. Ini adalah suatu hal yang begitu luar biasa yang Yesus akan berikan bagi masing-masing kita. Ya, biarlah kita dapat menyanyikan nyanyian sukacita kegembiraan di dalam baitnya, di dalam setiap kebaktian yang kita lakukan. Biarlah kita dapat selalu mengucap syukur, menaikkan pujian kepada Tuhan. Apapun yang kita lakukan, biarlah kita mau mengandalkan Tuhan kita. Karena Dia sudah datang ke dunia ini, Dia sudah menjadi teladan bagi kita, Dia sudah mengorbankan dirinya untuk kita. Ya, baiklah kita pun boleh mendoakan itu dengan sepenuh hati kita, sehingga kita pun dapat mengikuti jejak atau langkah daripada Kristus. Ya, walaupun kita tidak sesempurna apa yang Yesus lakukan, tetapi dengan usaha kita, Tuhan akan melihat itu dan Dia akan memakai kita sesuai dengan kehendak-Nya. Ya, kita kembali lagi mengingat bagaimana Petrus menyangkal akan Yesus. Pada saat dia menyangkal, dia menyadari bahwa ini adalah satu hal yang sudah salah. Ini hal yang seharusnya dia tidak lakukan. Tetapi oleh karena dia tidak bisa menahan dirinya, sehingga dia harus melakukan itu. Oleh karena dia takut. Ya, tetapi di dalam kebimbangan dari Petrus ini, dia pergi di suatu tempat. Di situ dia menangis, dia menyesali apa yang dia sudah lakukan. Dia datang menyerahkan kehidupannya kepada Tuhan kembali. Ya, sehingga disitulah dia kembali diberikan kekuatan untuk terus maju, untuk terus mengandalkan Tuhan. Ya, dia sudah menyesali semuanya itu. Dan dia mau diubahkan untuk menjadi yang lebih baik lagi. Ya, sehingga bagaimana Petrus dapat digunakan oleh Tuhan sesuai dengan kehendaknya. Ya, jadi apapun yang kita sudah lakukan, walaupun itu salah, ya jangan kita menyesal dan kita tidak mau berubah. Ya, tapi biarlah kita doakan itu dan kita mau diubahkan sesuai dengan kehendak Tuhan. Disitulah kita akan merasakan bagaimana kehadiran Tuhan di dalam kehidupan kita. Sebagaimana Petrus. Ya, sehingga Petrus dapat dipakai kembali oleh Tuhan untuk menyampaikan akan kabar keselamatan itu. Ya, jadi suatu hal yang sangat indah. Ya, kita hidup di dunia ini. Ya, kita hidup di tengah-tengah dunia yang melakukan kejahatan yang begitu luar biasa. Ya, kita sudah mendengar ataupun kita sudah mengalami sendiri. Ya, bagaimana ya dunia ini penuh dengan pergolakan. Bencana-bencana terjadi di mana-mana. Waktunya sudah sangat singkat. Ya, tidak ada lagi hal yang harus kita gunakan dengan sia-sia. Tetapi kita harus selalu bersiap, selalu berjaga di situasi apapun yang kita lakukan. Biarlah kita mau terus mengandalkan akan Tuhan kita. Kita mau dilatih. Ya, kita mau menerima akan ajaran Kristus di dalam kehidupan kita. Ya, karena dimanapun kita ditempatkan, ya ujian itu akan sama, tantangan itu akan sama. Ya, biarlah kita mau mempunyai suatu komitmen untuk bertahan, untuk mau diajarkan oleh Tuhan kita. Ya, jadi pelajaran firman Tuhan hari demi hari selalu mengingatkan kita betapa indahnya kita datang kepada Tuhan. Betapa kita mempunyai hati yang dapat mau diubahkan untuk selalu mengucap syukur, untuk selalu berterima kasih dalam situasi apapun yang kita lakukan. Ya, bagi jiwa yang rendah hati dan percaya, rumah Tuhan di bumi adalah pintu gerbang surga. Ya, kita dapat menciptakan suatu keadaan surga di atas dunia ini kalau kita mau melakukan itu hanya untuk Tuhan kita. Jadi suatu pelajaran yang indah bagi kita.
biarlah komitmen demi komitmen yang kita sudah buat, kita dapat doakan itu dengan sepenuh hati kita, dan disitulah kita akan merasakan bagaimana Tuhan akan hadir di dalam kehidupan kita masing-masing. Dan biarlah kita pun akan menjadi berkat, akan menjadi pembawa-pembawa damai itu. Dengan mempelajari firman Tuhan, bukan hanya kita membaca atau kita mempelajari teori itu, tapi biarlah kita dapat mempraktekkan itu di dalam kehidupan kita, sehingga itu akan menjadi suatu kesaksian yang hidup bagi orang lain. Inilah nasihat firman Tuhan pada saat ini. Kita akan berjumpa lagi di kesempatan yang berikutnya, dan Tuhan memberkati.